Halo guys, welcome to Musfi Family. Jadi apa ya, kita nggak keluar rumah saat ini soalnya emang nggak ada waktu dan benar-benar butuh tenaga kalau misalkan mau nge-explore ke kota, because from my house, from where I live, take 1 hour to go city guys. Jadi bikin video kali ini kita di rumah aja sambil cerita-cerita gitu. Jadi yang aku mau bahas sekarang ini tuh tentang gimana sih kalau laki-laki foreigner itu beneran serius sama kita gitu. Nah, based on my experience nih, jadi yang pertama itu komunikasi ya. Kuncinya tuh tetap di komunikasi. Kalau kalian LDR itu tetap kuncinya komunikasi. Ada yang bilang sesibuk apapun pasangan kalian di luar sana itu tetap prioritasnya kita gitu. Soalnya kalau misalkan bukan kita prioritasnya, jangan-jangan ada sesuatu nih ya. Berarti ya udah, kalian jangan open hati kalian lebih dalam lagi. Nanti kalian yang sakit sendiri. And ya, komunikasi. Dan memang sih benar, karena pada saat itu aku dan Daddy Ili, yeah, just call Daddy Ili ya, because sometimes I call him Jan, which is Jan in Pakistan itu kayak sayang gitu, tapi karena udah jadi Daddy, ya udah jadi Daddy Ili aja. Jadi memang Daddy Ili pada saat kita LDR itu kita selalu komunikasi yang paling utama. Soalnya pada saat itu corona time, which is he no go work, jadi WFH guys, work from home gitu. Jadi kita selalu intens komunikasinya kayak almost 24 hours, like always in call, always sharing what we doing, even kita makan bersama gitu pakai video callan. Dan juga pokoknya kalian harus selalu sharing lah kalau LDR gitu, apalagi kan sama orang yang jauh nggak pernah ketemu. Jadi cari taunya tuh kita komunikasi itu. Kalau misalkan kalian benar-benar mau ke jenjang yang lebih serius, mau lebih yakin dia itu sebenarnya laki-laki yang gak genit kah, gak gatal kah, gimana gitu, kayak playboy gitu, kayak scammer gitu, kalian bisa try to know their family, his family gitu guys. Kalian harus dekat, at least nggak perlu dekat sih, at least kalian tahu keluarganya dia laki-laki itu. Jadi kalian bisa make sure lagi buat apa sih watak laki-laki ini gimana. Kalian bisa chit-chat dengan keluarganya dia. Nah, dan juga aku dan keluarganya Daddy Ili nggak apa sih ya, karena kita keterbatasan bahasa, jadi kita nggak terlalu sharing gitu guys. Jadi ya sekedarnya aja, at least I know his family gitu. Lagi ya, let me thinking. Okay, as a woman, okay, it's not materialistic, okay, I'm not talking about materialistic, okay. Tapi kalau kata aku sih ya, kalau laki-laki beneran serius sama kalian itu, dia bakalan spending apapun buat kita gitu. Bener banget, spending apapun buat kita. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu ini laki-laki luar sana itu serius banget sama kita gitu, pasti adalah sesuatu yang dia kasih gift buat kita. Jadi kita bukannya matre ya atau apa gitu, tapi
aku ada tips, jangan pernah kasih sesuatu hal sama orang yang kalian belum pernah ketemu. Apalagi kita kan perempuan, kita tuh suka difasilitasi gitu. Aduh, materainya keluar nih, bukan materai sih, realistik guys. Kita tuh suka difasilitasi gitu kan ya. Jadi kalau misalkan dia benar-benar tulus, ya coba aja. Kalau jangan mau menikah sama pria pelit, karena katanya tuh sebelum aku menikah sama suami aku tuh banyak banget yang bilang, ih jangan menikah sama Pakistan itu pelit. Enggak deh, enggak semua. Sama dong sama orang Indonesia, jangan menikah sama orang Bugis, uang naiknya mahal. Enggak semua, but ya, tapi dari situ kita tahu kan, dari kenalan itu kita tahu gimana ini laki-lakinya gitu, apakah dia pelit apa enggak gitu. Jadi pokoknya semuanya komunikasi, pendekatan yang baik. Awal cerita kita dekat juga itu, awal kita juga cerita dekat, aduh belibet guys. Jadi awalnya itu keluarga aku nggak yakin banget sama Musyafiq, Dedi Ili ya, Musyafiq. So his name is Musyafiq guys. By the way, but you know already talk. Jadi namanya tuh Musyafiq Sehzad gitu. Nah awalnya itu keluarga aku benar-benar gak setuju banget, kayak dia tuh kayak scammer gitu, cuman mau keluar dari negaranya gitu, mau ganti paspor gitu. Tapi ya buat apa gitu, dia udah keluar dari negaranya. Dia awal kenalan dia kerja di Malaysia gitu guys. Terus ya pokoknya banyak banget yang bilang, dia tuh cuman mau butuh paspor kita juga nggak terlalu kuat-kuat amat gitu, tapi ya lebih kuat lah dibanding negaranya gitu kan. Alhamdulillah. Kenapa kayak gini, aduh alurnya gimana ya Allah, ini nggak ada skrip guys, aku asal ngomong aja jadinya kayak berantakan gitu, maafin ya guys. Nanti kalau misalkan banyak yang nonton lebih terarah lagi, aku bakalan make point, tapi bener-bener aku nggak terarah banget. Oke. Katanya scammer mau tipu-tipu uang gitu, tipu-tipu kita buat kirimin uang gitu, buat fasilitasi dia. First of all, I'm not typical that kind of woman who want to fasilitasi a guy. Oh my god, big no. Because we have to have the value. Karena jangan mau dimanfaatin sama laki-laki di luar sana guys. Kita tuh sebagai perempuan harus pintar-pintar memilah dan memilih mana sih ini laki-laki yang serius atau mau manfaatin kita. Gitu guys. Apalagi ya, aku kayak pusing. Nanti let me thinking what else. Oh iya guys, dan kalau misalkan kalian benar-benar mau ke jenjang yang lebih serius lagi, dan mastiin kayak orang tua aku nih, kayak ngatain Musyafiq, dia tuh punya istri di luar sana, punya istri di Pakistan, punya istri di sini, punya istri sana. Astagfirullah. Bener-bener ya, orang tua aku pada saat itu bener-bener have trust issue with Musyafiq, like totally like don't marry him, like so much things happen before I choose this guy guys. Jadi aku mau tuh sharing sama kalian gimana sih convincing our family. Jadi pertama-tama lagi, okay, because I just take this I pause before guys. Jadi awalnya tuh aku minta dia juga bikin surat keterangan single, which is like, really, you really single or no? So he did it, like he really want to prove himself guys. And that time my family accepting also, like jadi bapak aku ulang tahun kayak gitu, mama aku ulang tahun, dia selalu gift juga, kayak kasih kado jam tangan gitu, kasih baju buat mama aku, balikin aku segala macam yang aku butuhkan gitu. Jadi ya slowly keluarga aku lihat keseriusannya dia, nggak main-main nih orang, udah ngehabisin banyak tenaga dan pembuktian juga kan, uang juga kan, buat
buat meyakinkan kita gitu kan. Berarti, dan memang aku nggak kasih apapun ke Musyafiq except that one time I sending something from my shop. Okay, I tell my parents, okay guys, I tell my parents I want to sending this to Musyafiq, and my parents okay also. Tapi ongkirnya benar-benar mahal banget guys. Kalau kita kirim dari Indonesia ke luar negeri itu mahal banget, lebih mahal ongkirnya daripada barang yang kita kirim. Jadi ya udah, kalian tinggal apa ya, karena pada saat itu aku nggak tahu, dan yang paling murah pada saat itu pakai pos Indonesia gitu kan. Dan aku nggak tahu ternyata misalkan kalau kita kirim barang, kita kirim ada that time I sending Musyafiq family also something gitu guys, tapi katanya ongkirnya juga bayar di sana, padahal di Indonesia aku tuh udah bayar banyak banget gitu. Tapi satu lagi, jangan kasih kalau misalkan kalian belum yakin, karena aku udah yakin jadi aku kasih guys. Jadi kalian tahan lah diri kalian, jangan terlalu baik, maksudnya jangan terlalu banyak membuka hati supaya kalian tidak tersakiti. Ya harus juga memastikan, aduh gimana sih ini belibet banget, harus juga memastikan kalau laki-laki itu benar-benar yang kalian pilih. Dan terakhir, kalau memang kalian yakin dan dia mau datang melamar, sebelum itu semuanya sholat istikharah, like benar-benar itu sholat istikharah kayak benar-benar memudahkan kalau memang itu milik kita gitu, bukan milik kita sih, cocok buat kita gitu. Soalnya kalian tahu sendiri kan gimana perjuangan Musyafiq membuktikan kepada kedua orang tuaku untuk menikah dengan diriku yang biasa-biasa ini. Gimana caranya, tapi karena kita rajin sholat istikharah, semuanya dimudahkan. Kalian tahu kan kalau uang panai, kalau orang Bugis itu cara nolak yang halusnya ke laki-laki yang gak disuka itu gimana? Uang panainya dimahalin. Benar banget, uang panainya dimahalin. Pada saat itu aku sih shock juga, karena ini kan Musyafiq posisinya kerja kan ya, dia dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, nggak kaya banget gitu, nggak kaya juga banget biasa aja gitu. Dan benar-benar dia tuh kerja keras pakai uangnya sendiri, nggak pakai bantuan dari keluarganya. Pada saat itu keluarganya dibantu sih, kakaknya bantu dia dulu, tapi pada saat aku kenal dia udah mandiri, dia udah kerja gitu. Dan aku shock dong dengar uang panai nominal segitu, karena buat dia tuh orang Pakistan ya. Kalian tahu kan negara Pakistan juga negara berkembang, ya itu sangat banyak buat mereka, buat Musyafiq pada saat itu. Jadi aku tanya Musyafiq, gini uang panainya kok banyak banget gitu loh. Jadi aku coba bujukin mamanya biar mau dikurangin gitu. Terus aku bujukin mama gitu, itu nggak mudah. Bujukin mama aku tuh nggak mudah guys, benar-benar butuh argumen. Bukan, maklumlah alfa sama alfa ya, mamaku alfa, aku alfa, ketemu nih alfa sama alfa, gimana bentroknya. Nah alhamdulillahnya pada saat itu mama setuju nih, setuju gitu kan. Dan Musyafiq pada saat itu mau ke Makassar jalan-jalan satu kali, buat memastikan kalau memang dia ini bukan scammer, bakalan datang ke Indonesia visit my family gitu. Dan dia datang satu kali. Pada saat itu mama like tercengang, he really coming. Jadi kita bener-bener mama bener-bener kesana lihat Musyafiq. Mama bilang jangan suruh Musyafiq tinggal di hotel, suruh dia tinggal di rumah kita supaya mama lihat gimana kesehariannya gitu. Dan Musyafiq tinggal di rumah kita di Makassar gitu. Dan mama lihat dia sholat tepat waktu, dia
bukan tipikal yang suka tidur gitu guys, suka leha-leha, bukan. Karena memang dari dulu aku udah tahu dia tuh hardworking banget. Musyafiq itu hardworking banget. Dia tuh bukan kayak apa ya, bukan kayak aku sih yang suka banget tidur. Suka banget tidur, aku tuh kayak koala gitu. Kalau lihat tempat tidur bawahnya mau pengen tidur, dia nggak bisa tidur. Kalau misalkan ada kerjaan yang harus dikerja, dia mau selesaiin itu juga supaya dia katanya nggak stres gitu. Dan mama lihat, saya tulis ini laki-laki, bagaimana cara dia, kesehariannya dia itu mama lihat gimana. Jadi alhamdulillah perlahan-lahan hati mama kebuka pada saat itu guys, kebuka dan menerima Musyafiq. Kalau kalian mau nonton lanjut, kalau kalian banyak yang nonton, aku lanjut cerita sampai kenapa bisa menikah guys, dan setelah pernikahan apa yang terjadi. Banyak sekali drama pernikahan yang terjadi, tapi nanti saja. Kalian harus nonton dan share ini, like, subscribe, komen banyak-banyak, supaya aku akan cerita dan memaksa suamiku yang introvert untuk hadir di hadapan kalian, cerita panjang lebar juga. Dia tuh pemalu guys, by the way. Oke guys, bye bye, see you. Maaf agak belibet, bakalan di introspeksi lagi. Berhubung anak saya tidur, saya ada waktu, jadi maaf banget kalau misalkan kurang profesional. Maaf banget guys, maaf. Bye bye, see you to the next video.